Tegas, publik Jepang peringatkan negaranya jangan remehkan timnas Indonesia asuhan Sintayong di Piala Asia 2023. Ya pemirsa, timnas Indonesia mulai solid, pelatih Irak ikutan panik. Simak selengkapnya hanya di sini. Ayo dukung terus timnas Indonesia. Kemajuan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong yang sampai mendapat sorotan dari media Jepang bukan tanpa alasan. Jepang akan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 sehingga setiap perkembangan skuad Sintayong ini akan terus mereka pantau. Satu demi satu, persiapan timnas Indonesia juga sudah mulai matang demi menghadapi Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti dilansir tv1news.com dari media Jepang, Football Trip Japan, ada strategi Sintayong untuk timnas Indonesia yang harus diwaspadai. Nah, kehebatan strategi ini tentu sudah tidak perlu diragukan lagi karena sampai mendapat perhatian oleh media Jepang. Jepang bersama Irak dan Vietnam akan menjadi lawan timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023 mendatang. Sebagai negara yang ikut di Piala Dunia, Jepang juga menjadi salah satu lawan yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Namun ternyata, Sintayong juga punya strategi yang membuat timnas Indonesia menjadi lawan yang patut diwaspadai oleh Jepang. Menurut Football Trip Jepang, strategi naturalisasi yang sedang digencarkan oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia ini patut untuk diwaspadai. Pasalnya, timnas Indonesia dapat dengan mudah diperkuat oleh pemain-pemain yang sudah punya pengalaman bermain di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa. Di antara pemain naturalisasi yang disebut oleh media Jepang tersebut adalah Jay Istez, pemain back Venezia yang bermain di Serie B Liga Italia. Melihat potensi bahaya proyek naturalisasi Sintayong, Football Trip Japan juga memberikan peringatan kepada timnas Jepang untuk tidak meremehkan timnas Indonesia saat bertanding di Piala Asia 2023 nanti. Media Jepang tersebut juga menyebutkan bahwa timnas Indonesia memang memiliki ranking FIFA yang paling rendah dibanding Irak, Vietnam, dan Jepang. Walau begitu, timnas Indonesia punya bakat individu yang sangat kuat sehingga bisa menjadi lawan yang berat. Dan secara singkat, Football Trip Jepang juga menjelaskan bagaimana proses naturalisasi pemain timnas Indonesia banyak yang berasal dari Belanda. Hal itu disebabkan karena akar sejarah panjang antara kedua negara tersebut. Selanjutnya, timnas Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian ini didapatkan setelah timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Dalam hal ini, timnas Indonesia sebelumnya pada tanggal 12 Oktober berhasil menang atas Brunei 6-0 di Gelora Bung Karno. Lalu skuad Garuda kembali menang dengan skor telak 6-0 saat bermain di markas Brunei Darussalam. Selanjutnya, di ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia nanti, ada kasus Sintayong yang sudah ditunggu oleh Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Di atas kertas, Irak juga menjadi tim yang paling diunggulkan di dalam grup ini. Akan tetapi, reaksi yang berbeda justru ditunjukkan oleh Irak sendiri. Melihat solidnya timnas Indonesia, pelatih Irak pun ikutan panik. Jesus Casas, ya, secara terang-terangan juga mengakui kualitas timnas Indonesia. Laga ronde kedua nanti saya rasa tidak akan pernah mudah. Kita memang diunggulkan di grup ini. Namun bukan berarti kami bisa meremehkan tim lain yang ada di grup F. Saya bahkan melihat Indonesia sebagai tim yang sangat-sangat solid, kata pelatih Irak melansir dari akun YouTube Garuda Revolution. Dia juga mengatakan, Indonesia juga akan menjadi lawannya di laga pembuka nanti. Dan mereka harus bermain hati-hati agar gawangnya tidak dibobol oleh Indonesia. Dia juga berharap dukungan dari para supporter bisa sedikit membantu. Ya, sukses mencetak banyak gol ke gawang Brunei Darussalam secara tidak langsung memang akan menghadirkan kepanikan dari tim yang akan menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya. Hal itu juga akan membuat timnas Indonesia menjadi lebih percaya diri ya. Merujuk kepada hasil itu, Sintayong selaku juru taktik timnas Indonesia pun juga sangat optimis di ronde selanjutnya ini. Ia sama sekali tidak peduli dengan Irak yang berstatus tim unggulan di grup F. Kepercayaan diri dari Sintayong juga sangat wajar sekali.
Mengingat sejauh ini juru taktik asal Korea Selatan ini mampu memaksimalkan para pemain yang ada. Pemain inti dan lapis kedua yang bergantian coba dimainkan oleh Shin Tae-yong mampu tampil dengan sama baiknya. Solidnya skuad timnas Indonesia memang tidak usah diragukan lagi. Nah, kalau menurut kamu, apakah timnas Indonesia akan bisa tampil solid saat melawan Irak? Apakah skuad Garuda bisa melewati grup F dengan mudah? Oke, mari kita nantikan bagaimana kiprah timnas Indonesia selanjutnya. Dulu disebut kaki kayu, kini media Vietnam sejajarkan striker timnas Indonesia dengan Lionel Messi. Ya, media Vietnam kini puji penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta. Pujian itu ditulis oleh Soha.vn. Soha sebelumnya menuliskan kritik keras kepada penyerang Persis Solo tersebut. BD itu pernah menjuluki Ramadan Sananta sebagai kaki kayu. Julukan tersebut datang saat Ramadan Sananta membela timnas U23 Indonesia di turnamen Piala AFF U23 2023. Ya, Ramadan Sananta mendapatkan julukan tersebut karena terlalu banyak menyanyiakan peluang selama Piala AFF U23 2023. Pada ajang tersebut, Ramadan Sananta sukses mencetak 2 gol untuk timnas U23 Indonesia. Catatan tersebut sebenarnya cukup untuk membawa Garuda Muda finish sebagai runner-up usai kalah dari Vietnam. Ya, namun pada turnamen Asia Tenggara U23 2023, ia banyak mendapatkan kritik dan dijuluki kaki kayu karena terlalu banyak membuang peluang, tulis Soha.vn. Namun media tersebut akhirnya menarik kritikan tersebut. Pasalnya Ramadan Sananta sukses membukukan 3 gol saat timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Catatan tersebut membuat Ramadan Sananta menjadi top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026. Catatan 3 gol milik striker Persis Solo menyamai torehan mega bintang sepak bola dunia Lionel Messi. Tapi kalau dihitung secara global, Messi bukanlah satu-satunya pemain yang menduduki puncak daftar pencetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada dua pemain asal Indonesia yang juga mencetak 3 gol, yaitu Ramadan Sananta dan Dimas Derajat, tulis Soha.vn. Ya, media Vietnam pun memberikan prediksi yang bagus soal Ramadan Sananta. Ramadan Sananta diprediksi bakal menjadi penyerang andalan timnas Indonesia dalam waktu dekat.